Salam, selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2020 kita dapat bersama-sama melakukan ibadah keluarga secara live streaming di Gereja Sinta Kuala Kapuas, yang mana kebaktian keluarga yang dilaksanakan hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Sari, dan kami bertugas dari lingkungan pelayanan 9 dan akan dibantu oleh teman-teman dari Song Leader Dr. Tonun Irawati Panjaitan dan Saudara Nerlia Paulina, dan untuk pianis kita adik kita Dendi Orlen, dan dibantu oleh Pak Nuprianto Wengkau yang akan membacakan nas Alkitab, dan tim multimedia yang akan memberikan support dalam acara kebaktian rumah tangga, yang mana hari ini kita akan ambil dalam bentuk yang pertama, dan nas Alkitab yang akan dibaca oleh kita bersama-sama adalah dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ke 18 dan Filipi 3 ayat 1 sampai 4a, yang akan kita sama-sama baca bersama dan juga akan kita renungkan oleh Ibu Pendeta Yuliana Sari yang bertugas hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang hari ini berada di rumah, dan kami yang melayani Anda dari Gereja Sinta Kuala Kapuas, kita akan mulai ibadah kita hari ini, dan kita persiapkan diri kita semua untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, dan kita minta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Bapak Ibu hadirin dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar, Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita ambil saat teduh, dan nanti kita akan masuk petum dan salam oleh Ibu Pendeta Yuliana Sari. Kita akan menerima petum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, selagi kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2 dengan judul Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman menuju anaknya. Tiada terpilih yang
berdoa, kita tunduk kepala kita minta Tuhan hadir dan ada di tengah kehidupan kita dalam rumah tangga. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk hari ini, sukacita dan berkat yang telah kami terima dalam sepanjang hidup kami. Dan khusus hari ini Tuhan, Jumat tanggal 2 Oktober 2020, kami dapat hadir untuk melayani kami satu dengan yang lain dalam pelayanan ibadah rumah tangga yang kami lakukan setiap minggu. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama menyaksikan acara ini. Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami dan berikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan, kesehatan Tuhan, dan jadikan kami anak-anak-Mu setia dan seturut akan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan, baik itu mulai perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Dan jadikan kami anak-anak-Mu sabar, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa selalu menjalankan apa yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, mengasihi, memberi, dan memberikan yang terbaik satu dengan yang lain. Tuhan, dalam acara kebaktian ibadah rumah tangga hari ini, kami menyerahkan acara kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga nanti pada saatnya Ibu Pendeta akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan, meneguhkan kami pribadi lepas pribadi dan jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sebagai penguat kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Begitu beban berat bagi kami, begitu ketakutan hati kami Tuhan terhadap penyakit, terhadap virus yang sampai saat ini masih ada di tengah dan di sekitar kami Tuhan. Kami percaya hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa melewati ini semua, dan kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit sakit kami Tuhan, yang disebabkan oleh segala apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau sesuatu hal yang baik akan ada di kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, setelah selesai kebaktian kami hari ini, biarlah sukacita yang telah kami terima hari ini akan senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik itu kami selaku anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat, jemaat, dan kami percaya semua yang kami lakukan ini adalah semata-mata karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Bapak Nuprianto Wengkau dari Filipi 2 ayat 14 sampai 18 dan Filipi 3 ayat 1 sampai ayat 4a. Pembacaan Alkitab kita tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-18 dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku.
Filipi pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-4a di bawah perikop kebenaran yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah dan yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuliana Sari. Kepada Ibu Pendeta, disilahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang kekal Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami ingin belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu, seperti yang telah dibacakan oleh petugas pada kesempatan sore hari ini. Maka sebab itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, dan Engkau akan menguasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami, mengerti, dan boleh mempraktekkan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari, baik melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang akan mendengarkannya. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah seru dan pinta kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan sore hari ini, sesuai dengan nas bacaan kita hari ini, yaitu yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, kemudian dilanjutkan dengan Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat bagian A. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita juga harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Dan jikalau kita lalai untuk melakukan hal ini, maka kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sebab itu dalam hal ini ada 3 poin penting yang telah dicatat dalam hal ini melalui judul yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Poin yang pertama ialah kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia saja, tetapi dalam hal ini dengan kasih karunia dan kuasa Roh, itulah yang diberikan
kepada kita. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dalam hal ini ialah agar mengerjakan keselamatan kita, kita juga harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan hal ini juga meliputi usaha yang terus-menerus untuk menggunakan setiap cara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menyatakan kehidupan Kristus itu sendiri. Maka demikianlah mengerjakan keselamatan kita berpusat pada pentingnya pengudusan itu sendiri. Kemudian pada poin yang ketiga, kita juga mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus dan menerima kuasanya untuk berkehendak dan berbuat menurut kerelaannya. Demikianlah kita menjadi kawan sekerja Allah dengan menyempurnakan keselamatan kita di sorga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita melihat pada judul yang kedua, Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 4a, yaitu tentang kebenaran yang sejati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan yang terbesar bagi Paulus adalah ketika ia merasakan kesedihan. Karena apa? Karena mereka telah memutarbalikkan Injil Kristus, itu yang menjadi kesedihan bagi Paulus itu sendiri. Walaupun ia telah menyatakan kasihnya kepada Kristus, gereja, dan juga kebenaran, penebusan begitu kuat, sehingga mendorong dia untuk melawan dengan sangat orang yang merusak ajaran-ajaran yang murni itu sendiri. Maka sebab itu dalam hal ini, ia pun sambil melukiskan mereka seperti dalam nas ini dikatakan anjing-anjing dan pekerja yang jahat, kemudian juga penyunat palsu. Itu sebagai suatu ungkapan Paulus untuk upacara sunat yang diajarkan oleh para penganut agama Yahudi, yang mana mereka telah menyatakan bahwa tanda sunat dari perjanjian lama itu perlu bagi keselamatan. Dan Paulus dalam hal ini pun menegaskan bahwa sunat yang benar adalah karya roh di dalam hati seseorang bila dosa dan kejahatan itu dikerat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang mau disampaikan bagi kita dalam hal ini untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelum Paulus mengenal Kristus, prestasi yang ia dapat sebelumnya ia rasa adalah yang terbaik pada saat itu. Namun ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia justru mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga dan tiada bandingnya, sehingga apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya kini menjadi sampah
baginya, yaitu ketika pengenalannya akan Kristus itu terjadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga itulah yang menjadi tujuan utamanya. Karena itu ia pun begitu agresif dalam mencapai mahkota kehidupan. Dan ia juga tahu bahwa ia dapat mencapainya karena Kristus telah memberikannya kepadanya melalui pengalamannya tadi, melalui perjumpaannya tadi dengan Kristus. Karena Paulus tahu bahwa mengenal Kristus adalah kesempurnaan dan kebahagiaan tertinggi manusia untuk mencapai hidup kekal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengalaman yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dan pernah mengalami hal yang serupa melalui perjumpaan dengan Kristus. Walau kadang ada banyak masa lalu kita yang tidak baik, yang selalu dikenang oleh orang banyak, oleh jemaat. Tetapi ketika Tuhan memakai kita menjadi alatnya, maka kita pun juga menjadi orang yang berguna di hadapannya. Walaupun tidak semua orang dapat menerima dengan baik, namun kita yakin dan percaya melalui kebenaran yang sejati inilah Tuhan memakai kita, tiap-tiap orang, untuk dapat menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini, mewartakan Injil Kristus, supaya kita pun mendapatkan kehidupan dan keselamatan yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang paling tidak, firman Tuhan akan menguatkan kita di tengah-tengah pandemi ini, dan kekuatan yang daripada Tuhan selalu membuat kita merasa nyaman, dan harapan kita kebersamaan dengan Tuhan, keeratan kita dengan Tuhan akan menguatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dan yang menyaksikan di acara live streaming pelayanan ibadah keluarga rumah tangga yang disiarkan oleh Gereja Sinta Kuala Kapuas, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23 bait 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Puji
Sidang Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan puji bagimu atas segala kasih karunia dan berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami tiap-tiap hari. Sehingga pada kesempatan saat ini kami semua dalam keadaan baik dan sehat oleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur pula Tuhan, karena Engkau telah menyertai memberkati di saat kami membaca dan belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu. Ada banyak nasihat dan pembelajaran yang telah kami terima melalui sabda firman-Mu. Biarlah itu semua tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sukacita dan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terlebih penguatan iman, pengharapan bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, kami ingin berdoa pula bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, khususnya wilayah lingkungan pelayanan 1 sampai 10 Selat GKI Kuala Kapuas ini. Tuhan menyertai memberkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga yang mengikuti ibadah pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati menyertai mereka semua dalam tugas pekerjaan bahkan kehidupan yang dijalani. Terkhususnya pula ya Tuhan, bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan dan pemulihan dari sakit penyakit yang mereka derita dan alami. Bagi mereka dalam beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Bagi mereka dalam perjalanan ataupun sedang mengerjakan tugas dan tanggung jawab, Tuhan juga akan menyertai memberkati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat mengerjakan tugas tanggung jawab itu di dalam Tuhan. Bagi mereka yang sengaja menjauhkan diri daripada-Mu, tolong Tuhan Engkau sadarkan dan rangkul dengan penuh kasih. Bagi orang-orang yang berduka cita, Tuhan akan memberikan penguatan iman, kesabaran, bahkan penghiburan yang kekal yang datangnya daripada Engkau. Kami ingin berdoa pula Tuhan bagi tiap-tiap rumah tangga Kristen yang ada di lingkungan 1 sampai 10 Selat GKI Kuala Kapuas ini. Tuhan memberkati menyertai mereka pula dalam menjalankan tugas pekerjaan kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengaruniakan yang terbaik bagi mereka, kekuatan, kesehatan, semangat, limpahan sukacita dan berkat bagi mereka semua. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan bagi orang-orang yang sudah di usia lanjut. Tuhan juga perhatikan mereka siang malam suka maupun duka, agar mereka tetap terpelihara oleh kasih-Mu. Kami ingin berdoa pula Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Tuhan memberkati menyertai dengan kekuatan, kesehatan, semangat, umur panjang. Tuhan mencurahkan hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan, berkat kesukacitaan, kebahagiaan boleh dinikmati dengan ucapan syukur di dalamnya. Bagi para pendeta, penatua dan diakon, guru-guru agama, orang-orang yang terlibat di dalam pekabaran Injil-Mu, Tuhan menyertai memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk tetap setia melayani Tuhan dan sesama. Bagi para janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang terpenjara, Tuhan memberkati menyertai mereka semua, sehingga tiap-tiap hari mereka tetap menyadari akan kehadiran Tuhan, senantiasa hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kami ingin berdoa pula bagi bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia, dalam ruang lingkup Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas ini, dan memberkati menyertai setiap pemimpin kami dari tingkat atas sampai ke pelosok-pelosok, sehingga mereka
boleh menjadi pemimpin yang arif, jujur, bijaksana, dan penuh dengan tanggung jawab. Begitupun halnya Tuhan, berikanlah kekuatan kesehatan untuk mereka boleh menjalaninya. Bahkan bagi kami sebagai masyarakat ataupun jemaat biasa, turut serta dalam menjaga kedamaian, ketertiban di muka bumi ini, sehingga kami pun boleh saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya, penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru dan pinta kami. Walaupun sungguh banyak yang kami minta, namun Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami saat ini. Dan biarlah melalui doa yang kami sampaikan ini kami alaskan hanya dan oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada persembahan syukur kita, yang mana persembahan syukur ini dikumpulkan baik di sini dan di rumah tangga Bapak Ibu yang ada bersama-sama menyaksikan acara ini, yang nanti bisa dikumpulkan melalui kantor majelis di setiap hari kerja. Kita akan terima persembahan syukur yang telah dikumpulkan Bapak Ibu sidang jemaat yang melakukan kebaktian atau ibadah keluarga di rumah tangga masing-masing. Sebagai pengantar persembahan kita, saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa biar persembahan ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dalam pelayanan kita untuk menguatkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerjaku Tuhan pergunakanlah. Limpah ruah kasihku kuserahkan kepadamu, diriku seutuhnya milikmu selamanya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 290 bait 1 dan 2 dengan judul Takkan Patut Ku Bernyanyi. Takkan patut ku
sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita bersama-sama telah melaksanakan ibadah keluarga. Sebelum kita masuk berkat Tuhan, kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan acara ini, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada kesempatan sore hari ini dengan menerima berkat. Setelah berkat kita menyanyi amin 3 kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam pelaksanaan kebaktian keluarga hari ini, dan kepada teman-teman song leader Dr. Tunun Irawati Penjahitan dan Nerlia Paulina, dan adik kami pianis Dendi Orlen yang telah membantu dalam pelayanan, dan Bapak Noprianto Wengkau yang membaca Alkitab firman Tuhan kita hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliana Sari yang hadir, yang memberikan firman, membacakan firman Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam khotbahnya, sehingga kita bersama-sama bisa merenung dan menjadikan firman ini sebagai bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.